Oke teman-teman, langsung aja. Gue bakal bahas cara beriklan Facebook Ads itu dari awal banget ya, dari nol, dari dasarnya. Dan pertama-tama yang harus teman-teman siapin itu ada akun Facebook, yang pastinya akun Facebook, akun bisnis, halaman bisnis, akun iklan, dan pixel landing page. Nah ini opsional ya, teman-teman bisa pakai landing page atau tombol WhatsApp seperti biasa. Nah, Meta udah nyediain cara kita beriklan ya, yang cara mudahnya sebenarnya ada gitu. Jadi bisa langsung dari Instagram, bisa dari halaman Facebook, bisa dari Meta Business Suite, dan bisa dari WhatsApp Business. Ini yang fitur baru ya dari WhatsApp Business. Nah, cuman eh, untuk pengukuran yang paling detail dan penargetan yang paling apa ya, detail gitu ya, penargetannya, audiensnya gitu segala macem, itu paling akurat itu dari Ads Manager settingannya. Nah, jadi gue bakal bahas sekarang gimana cara beriklan di Ads Manager. Oke, langsung aja teman-teman, pastikan sudah punya Instagram atau halaman Facebook ya. Atau di sini gue bakal bantu buat akun akun bisnisnya dulu aja. Jadi masuk ke Meta Business Suite. Nah, di sini teman-teman kan pastinya belum ada ya, misalnya kosong ataupun ada, ini paling hanya satu dua itu bawaan biasanya dari halaman yang pernah teman-teman buat. Nah kalau baru apa ya, kita buat bisnis baru misalnya baru mau beriklan suatu produk, itu ada di sini buat akun bisnis ya. Sini gue akunnya udah nggak bisa karena udah mencapai batas. Ini teman-teman langsung buat aja. Simple sih sebenarnya buatnya, langsung seperti nama, email, yang pasti email ya, email aktif itu harus ada kalau mau buat akun bisnis, buat beriklan di Facebook. Nah nanti kalau udah selesai akan muncul tampilan seperti ini ya, atau nanti ini linknya gue taruh di deskripsi. Langsung teman-teman pilih akun yang teman-teman barusan buat gitu. Ini salah satu contoh. Nah kita masuk ke pengelola bisnisnya. Ini untuk membuat halaman. Jadi buat halaman itu bisa secara personal, bisa lewat bisnis gitu. Nah ini langsung di bagian bawah sini ada pengaturan bisnis ya. Kiri bawah ada pengaturan bisnis, atau di sini. Oh ini pengaturan bisnis. Masuk dulu pengaturan bisnis. Jadi di pengaturan bisnis ini kita bikin bisa akses juga ya. Jadi satu bisnis bisa dikendalikan oleh banyak akun Facebook. Misalnya teman-teman ini punya tim mau handle satu iklan gitu, itu bisa di sharing aksesnya. Mungkin ini eh, terlalu ribet ya kalau di situ. Kita bahas langsung aja ke poin utamanya. Yang pasti kita kan butuh halaman ya. Kalau beriklan itu harus ada halaman, akun iklan, akun Instagram, akun WhatsApp. Nah ini yang harus ada. Nanti teman-teman kaitin semua lewat pengaturan bisnis ini. Dan pastikan halamannya belum terkait dengan bisnis lainnya gitu. Nanti juga mungkin gue kasih tutorial buat hapus kaitan ya. Biasanya udah ada tuh akun Facebook yang otomatis terhubung dengan bisnis. Nah, bisnisnya ini dibuat ketika teman-teman bikin halaman. Biasanya itu gratis akun bisnis. Gimana ya? Sekaligus dibuat gitu biasanya. Cuman gue tahu. Nah, ini kalau tampilan teman-teman udah gini, udah di pengaturan bisnis, langsung aja yang pertama dibuat itu halaman. Ini simple ya, buat halaman baru kayak biasa. Ini bebas teman-teman, itu produk, merek, artis, hiburan itu bebas pilih. Namanya langsung isi aja. Contoh ya ini. Perangkat lunak. Oke, buat halaman. Nah, oke, halamannya udah siap. Baru akun iklan ya. Di sini bakal lebih mudah ya, nggak perlu pindah-pindah halaman karena kalau dari
secara personal, misalnya dari sini ya, kita buat halaman dari sini, buat akun iklan dari sini, itu ribet. Makanya kita pakai akun bisnis. Tapi minusnya, kekurangannya itu kalau kita pakai akun iklan dari bisnis, itu harus menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Intinya pembayaran harus menggunakan kartu. Tapi kalau personal ya, akun personal yang langsung ke sini, pakai akun iklan personal, itu bisa menggunakan top up seperti GoPay, OVO, dan lain-lain. Transfer bank juga bisa. Tapi kalau pakai bisnis itu cuma bisa pakai kredit ya. Kartu kredit, kartu debit gitu. Cuma bisa pakai kartu. Nah, di sini lanjut ke akun iklan. Buat akun iklan baru, ini nama akun iklan bebas ya. Nama produk A misalnya. Slide. Contohnya. Ini zona waktu Jakarta, mata uangnya rupiah udah benar. Selanjutnya, ini bisnis saya buat. Ini gue udah mencapai batas kayaknya deh. Udah, bisa ya. Oke, tetapkan. Nah, ini untuk info pembayaran mungkin langsung juga bisa sih. Biar teman-teman enak lihatnya. Nah, ini langsung berikutnya aja. Nah, ini dia. GoPay, OVO. Oh ya udah bisa ya sekarang. GoPay, OVO, kartu kredit. Nah, ini NPWP bebas ya, mau ditambahin atau enggak. Langsung berikutnya. Kalau ini simple sih, tutorialnya langsung ikutin aja, nanti ada dari Facebooknya gitu. Lalu akun Instagram. Nah, ini tambahkan kalau teman-teman udah buat akun Instagram di handphone gitu, ini dihubungkan aja, nanti suruh masukin password dan ID dan password gitu. Udah login. Lalu akun WhatsApp. Nah, ini akun WhatsApp, masukin nomor aja, nomor bisnis ya. Oh ya, dengan catatan ini harus WhatsApp bisnis. Oke. Ini Indonesia. Masukin nomor seperti biasa. Lalu pixel. Pixel ini sekarang bikinnya di set data. Oke. Nah, ini gue juga udah sempat bikin ya tutorial full buat setting pixel dari Facebook itu ke WordPress atau ke Berdu, itu gue udah buat. Bisa dicari aja nanti videonya. Jadi memang ini nggak bisa gue satuin dengan tutorial dari awal gitu karena terlalu lama. Nah, setelah satu halaman akun iklan, akun Instagram, akun WhatsApp sudah terkait semua, itu tandanya teman-teman udah siap untuk beriklan. Lalu di akun iklan kita pilih buka pengelola iklan, oke. Nih, di kanan atas ini ada buka di pengelola iklan. Lumayan lambat. Oh ya, kalau akun baru kita coba di akun baru ya. Biasanya di sini harus pilih halaman. Nah, ini udah. Langsung aja buat iklan. Oh ya, gambaran umum. Nah, ini gambaran umum. Gambaran umum ini cuma pilih halaman. Lewati untuk sekarang. Nah, ini halaman ya. Cuma konfirmasi aja ya kalau udah halaman teman-teman udah tampil. Nah, ini langsung lanjut. Nah, di sini juga gue sebenarnya udah bahas panjang lebar dari awareness, traffic, interaksi, prospek, dan promosi iklan.
lalu penjualan. Ini gue udah ada pembahasan lengkapnya. Nah, mungkin untuk di awal-awal itu teman-teman boleh tes traffic buat yang punya website atau landing page atau awareness ya. Biasanya buat panasin akun dulu kita pakai awareness atau interaksi. Jadi Facebook ini biasanya ada masa testing yang memastikan produk teman-teman ini bisa lolos atau enggak untuk diiklanin di Facebook. Jadi di awal-awal kita coba dengan budget kecil, pakai ya jenis kampanye antara awareness dan interaksi, atau kalau memang ada landing page pakainya traffic biar kita tahu landing page kita ini lolos atau enggak untuk diiklanin sesuai dengan peraturan metanya ya gitu. Jadi memang meta ini ribet, apalagi kalau teman-teman produknya produk yang dikonsumsi seperti herbal atau suplemen kecantikan dan lain-lain gitu ya. Itu biasanya banyak larangan-larangan. Oke, ini kita coba satu. Yang traffic ya. Nah, di halaman awal ini bakal tersaji ya bagian satu. Jadi biar teman-teman mudah pahamnya, ini kampanye, set iklan, dan iklan ini gue namain jadi ini bagian satu, ini bagian 2, dan ini bagian 3 gitu. Jadi pertama di bagian satu itu cuma nentuin budget teman-teman. Kategori iklan ini nggak perlu ya. Ini tingkat lanjut, dikosongin aja. Ini nama kampanye bebas. Mau isi apa bebas. Nah, ini anggaran kampanye advantage ini di checklist atau CBO ya kalau bahasanya ini. Nah, budget minimal awal untuk beriklan itu $1 atau 16.000. Gue pasang 16.000 paling kecil dulu. Jadi sesi pertama ini nentuin apakah produk atau jasa kita lolos diiklanin di Facebook Ads. Kita masuk di tahap testing lah bahasanya ya. Berikutnya, nah ini masuk ke bagian 2 atau ad set iklan ya bahasanya. Jadi ini bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ingat. Nama ini bebas dikosongin juga nggak apa-apa. Bebas ad set bagian 2. Jadi nanti kalau udah di tingkat lanjut, teman-teman itu bisa menduplikasi ya. Jadi satu kampanye bisa terdiri dari beberapa ad set. Yang ini ya, ad set ini. Set iklan. Satu kampanye bisa terdiri dari beberapa set iklan. Satu set iklan bisa terdiri dari beberapa iklan atau konten iklan. Nah, set iklan ini kan kalau tadi di bagian satu atau kampanye itu bertugas sebagai penentu budget dan pemilihan jenis kampanye. Oke. Nah, di bagian kedua ini fungsinya buat penargetan. Lalu di sini ada info konversi. Nah, ini konversi ini pilih tempat Anda ingin mendorong lalu lintas atau Anda ingin mendorong traffic. Anda akan memasukkan detail selengkapnya tentang tujuan nanti. Oke. Nah, ini ada situs web, aplikasi, ada aplikasi pengiriman pesan, Messenger, Instagram, WhatsApp, ada telepon. Jadi bisa tombol iklan itu langsung telepon itu juga bisa. Nah, untuk saat ini kita situs web biar kita tahu apakah web kita ini lolos atau enggak. Oke. Tujuannya kampanye pertama kita ini tujuannya itu. Nah, ini anggaran dan jadwal iklan ya, tanggal mulai dikosongin aja, berakhirnya dikosongin ya. Nanti jadi teman-teman memang rutin pantau on off sendiri, on off manual ya, nggak usah pakai jadwal, itu bakal lebih simple. Nah, ini mungkin ada pembahasan lanjut nanti ya. Karena lumayan.
Di sini juga udah ada keterangan simpelnya sebenarnya. Kami akan mencoba menampilkan Anda kepada orang yang kemungkinan besar akan melihat situs web atau instant experience. Instant experience ini dari Facebooknya sendiri ya disediain. Kalau situs web yang jelas kita udah punya web gitu. Jadi memaksimalkan jumlah tayangan bisa, atau page view ya, kunjungan halaman itu dimaksimalkan bisa, maksimalkan jumlah klik tautan bisa, jangkauan unik harian bisa, jumlah percakapan bisa, atau jumlah tayangan. Semisal kita tes jumlah tayangan dulu, biar banyak tayang gitu ya. Tujuannya tayang aja iklan kita, bukan mereka biar klik, bukan. Jadi di sesi ini kita coba yang jumlah tayangan dulu. Nah ini kontrol pemirsa, tampilkan opsi lainnya. Ini usia, bahasa, lokasi. Lokasi ini bisa sampai desa, kota, bahkan radius pun bisa ya. Dan bisa pengecualian, misalnya teman-teman mau nargetin Indonesia tapi dikecualikan salah satu kota gitu. Misalnya kecualiin Pulau Kalimantan dikecualikan bisa, Papua dikecualikan bisa gitu. Pilihnya di sini, termasuk atau kecualikan. Ini Indonesia, oke kita masukin Indonesia aja dulu. Usia minimal, oke usia minimal ya 25 lah ya. Kecualikan pemirsa khusus nanti aja. Nah ini bahasa, masukin aja Indo, bahasa Indonesia sama Inggris ya. Inggris ini ada dua, Inggris US sama Inggris UK ya. Ini kita semuanya kita masukin dua-duanya. Nah ini pemirsa advantage. Ini adalah faktor yang paling berpengaruh ya. Biasanya gitu. Ini faktor kedua paling berpengaruh lah ya. Jadi yang paling berpengaruh pertama itu konten, yang kedua ini pemirsa. Nah ini. Tadi lokasi udah, umur udah, bahasa udah. Nah kita penargetan terperinci. Nah ini teman-teman bisa jelajahi sesuai dengan produk atau jasa yang teman-teman mau tawarkan. Itu ada pendidikan, keuangan, peristiwa, ini banyak banget ya. Teman-teman bisa cek satu-satu. Yang sekiranya cocok itu orang-orang yang berminat apa. Contoh misalnya advertising, ini cocok buat jasa ini ya, yang Amslet. Contoh gue ini cocok. Atau marketing atau bisnis itu cocok buat yang lagi gue jual ini. Misalnya ya, ini contoh. Atau healthcare buat produk-produk kesehatan, health and medical. Ini higher education cocok buat lowongan kerja gitu, misalnya teman-teman mau iklan lowongan kerja. Nursing online ini banyak banget ya, bisa teman-teman cari. Misal kita pilih ini ya, langsung pilih semua family and relationship. Nah di sini bakal ada definisi pemirsa atau apa ya, jangkau estimasi ukuran pemirsa. Nah ini 4 juta sampai 5 juta estimasi ya, jangkauan estimasi, hanya estimasi. Nah di penargetan terperinci ini kita juga bisa nambah pengecualian, sama halnya seperti tadi lokasi ya. Kita mau kecualikan orang-orang seperti apa, misalnya kompetitor kalian, misalnya bisnisnya apa, kompetitornya apa gitu. Ini bisa dijelajahi juga sama ya, perilaku. Oke, misalnya gini, pengguna seluler. Nah jadi misalnya nggak mau iklan kita masuk ke seluler, itu bisa dikecualikan. Atau sebaliknya hanya di seluler aja itu bisa. Nanti teman-teman baca aja di jelajahi ini banyak banget perilaku. Oke, ini advantage jangkau orang di luar pilihan penargetan terperinci Anda saat berpotensi meningkatkan kinerja. Nah ini sebenarnya berpeluang menambah budget teman-teman gitu, membuat
apa ya, lebih boros aja sih sebenarnya. Jangkau orang-orang. Jadi ketika nggak ada nih target lagi yang sesuai dengan penargetan terperinci, udah nggak nemu lagi nih, misalnya Facebook, si robot Facebooknya ini udah nggak nemu lagi, dia bakal perluas ke audiens-audiens lain. Nah itu kalau teman-teman checklist advantage, detail, targeting gitu. Nah ini bahasa udah, penargetan terperinci udah. Nah ini ke bawah. Lanjut masuk ke penempatan. Nah penempatan ini jadi semua yang berhubungan dengan Meta atau kerjasama dengan Meta ini bisa kita pilih. Contohnya Facebook, Audience Network, Instagram, dan Messenger. Nah ini teman-teman kalau mau iklan di Instagram doang berarti ya di unchecklist saja yang lain, hanya Instagram. Atau mau Facebook ya tinggal di checklist teman-teman mau muncul iklannya di mana. Nah contoh saat ini kita coba hanya di Instagram, oke? Hasil pencarian Instagram Reels, oke. Nah ini juga ada contohnya ya, contoh iklan di beranda Instagram gini, beranda profil Instagram seperti ini, jelajahi Instagram seperti ini. Teman-teman pasti main sosmed dan pernah lihat iklan. Nah ini contohnya bisa dilihat juga dari sini, munculnya di mana gitu. Ini opsi lainnya ya nggak perlu sih, ini perangkat ini nggak usah dulu terlalu, itu untuk tingkat lanjut. Nah sebenarnya sampai di sini aja udah cukup ya settingan saat ini gitu. Langsung ke berikutnya. Nah ini teman-teman kalau belum punya akun Instagram, teman-teman bisa beriklan di Instagram, tetap bisa dengan identitas atau logo di atasnya itu tetap nama halaman kita, oke? Tapi yang wajib teman-teman punya adalah halaman. Kalau akun Instagram itu nggak masalah. Ini masih ada merah, kenapa ini? Oh ini dianya yang error deh. Karena udah nggak gue checklist. Nah itu. Memang Facebook suka gini. Wajar, server padat. Nah ini gunakan halaman yang dipilih. Oh, kenapa ini? Oke kita next dulu mungkin ini. Oh ya, I know. Kok nggak bisa ya? Kita pakai ini aja deh. Ini kan cuma contoh ya. Oke. Nah ini lanjut ke buat konten atau buat iklan. Buat iklan, unggah manual. Nah ini teman-teman bisa pilih ya formatnya. Kalau fleksibel ini termasuk baru ya, aku juga baru tahu. Kami akan menampilkan iklan Anda dalam format yang kami perkirakan memiliki kinerja terbaik. Oh iya. Jadi teman-teman bisa, oh sekarang baru nih ada fleksibel, jadi bisa upload video dan gambar. Ini mungkin jadi rekomendasi baru. Nah, ini oke juga nih. Jadi teman-teman masukin gambar dan masukin video sekaligus gitu ya. Di satu konten. Soalnya dulu biasanya itu hanya gambar, video-video gitu, salah satu aja nih. Teman-teman kalau dulu biasanya gini ya, gambar atau video. Sekarang udah bisa langsung dua-duanya, fleksibel. Ini tinggal pilih gambar, bebas ya gambarnya. Bisa kita unggah dari PC atau yang sudah ada di halaman, bahkan di Instagram itu kita bisa gunakan untuk beriklan. Ini Instagram, ini contoh aja ya. Aku masukin satu gambar, atau harus 10 ya? Oh bisa satu gambar aja mungkin. Tambahkan hingga 10 gambar atau video dan kami akan menggunakan untuk mempersonalisasikan iklan Anda.
Sebentar. Ini contoh aja. Jadi mungkin kalau materi iklan fleksibel ini Meta yang milih sendiri ya, kecocokannya bagaimana gitu. Ini cocok atau enggak? Iklan yang paling atau konten yang paling bagus, sorry. Konten yang paling bagus itu yang digunakan. Ini teks utama. Teks utama ini muncul kalau di deskripsi ya bahasanya. Deskripsi ini teman-teman pilih aja. Misalnya menjual furniture. Ini disarankan panjang ya. Ini cuma contoh aja gua. Teman-teman juga pasti udah paham lah produknya apa yang ditawarkan gitu. Apa sih yang harus dicondongkan dari produk teman-teman. Nah judulnya ini bisa pesan sekarang atau ambil promo. Biasanya ambil promo hemat 99k contohnya gini. Tambah opsi judul juga bisa. Nah ini ajakan bertindak. Jadi tombol di bawah ini kan pelajari selengkapnya sesuai contoh. Bisa ambil promo, bisa unduh, hubungi kami sekarang. Ini banyak, teman-teman bisa cek nanti. Ya, ini kita pakai ambil promo dan masukin situs web. Kita pakai slide.com. Bisa ekstensi juga ya. Tambahkan WhatsApp bisa. Nah ini pixel, ini juga udah gue share videonya khusus pixel yang tadi gue bilang itu pakai pixel. Oke, nah segini mungkin udah cukup. Judul udah. Nah ini ada fungsi dari bagian ketiga tadi atau iklan ya. Ini bagian 1 itu kampanye, bagian 2 itu ad set, bagian 3 itu iklan atau konten ya, isi dari iklannya. Nah ini langsung aja terbitkan kalau udah selesai. Biasanya di awal-awal itu suka ada yang error gitu. Nanti teman-teman cek lagi penempatannya, dibaca baik-baik lagi. Biasanya ada salah ya pas penerbitan. Jadi kemarin juga ada yang komen penerbitan gagal terus mas gitu. Nah, oke ini kita tutup karena gue nggak upload ya. Tutup ada kesalahan. Nah mungkin contoh iklan yang sudah berjalan seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa lihat kinerjanya ya. Kinerja iklan itu sekitar 3 sampai 7 hari berjalan. Makanya kenapa budgetnya kecil dulu 16.000 biar kita tahu iklan itu bagus atau enggak. Ini lumayan lemot. Sebentar. Nah ini gue udah variatif ya. Gue pasang variasi. Ini ada brand awareness, ada remarketing, ada ke website, ada ke chat WhatsApp, ada ke DM Instagram. Ini gue variasikan yang menurut gue paling oke. Ini gue tampilin maksimal ya. Ini mungkin jalan udah belum setahun. Mungkin mulai dari bulan Maret, 7 bulanan lah. Ini iklan udah jalan 7 bulanan dengan budget yang minimal. Ini dikit banget budgetnya, segini dikit ya. Dan hasilnya ini lumayan memuaskan. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang DM deh, yang DM itu harga per DM-nya cuma 1000 loh. Dengan budget harian 16.000. Ini gue juga udah bahas satu video yang gue bilang banjir chat ya, ini akun ini banyak banget chatnya. Ya memang pasti teman-teman ngalamin yang namanya kualitas audiensnya itu masih kurang bagus kalau di iklan, awal-awal iklan. Makanya itulah kita sabar, ataupun ketika kita belum dapat yang bagus kita bisa ganti audiensnya atau bahkan duplicate kampanyenya menjadi 3
duplicate adsense-nya menjadi 3, kita bikin testing 3 audiens yang berbeda. Mungkin teman-teman kalau mau dengar lebih lanjut, gue udah sediain linknya di bawah. Buat yang mau belajar gimana cara dapet campaign yang winning, oke? Itu gue udah buat satu video khusus, di linknya ada di deskripsi, oke? Mungkin tutorial apa lagi yang belum? Buat pemula mungkin ini udah mudah ya. Yang penting teman-teman punya Facebook, punya akun Facebook, akun bisnis udah tadi gue kasih tutornya, halaman bisnis, akun iklan, Pixel ada video khususnya, Pixel, LP ada video khususnya juga, LP. Kita pakai Berdu ya biasanya. Teman-teman juga pasti udah nyobain iklan di beberapa platform ini, dan tadi gue udah tutor yang Ads Manager. Oke, mungkin cukup ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya di kolom deskripsi aja. Oke, thank you.